Ya sih mampus pikir. Oh jangan deket-deket ya. Demi. Gigit. Gimana sih kayak aku nih? Hah? Jadi bisa dong. Takut. Putra. Gimana takut? Iya mau yang mau itu siapa? Dari atas aja teh, dari atas. Ini panjangnya ya. Oke, namun Masa tangannya. nanti Terus pakai terus itu aja ke depan di depan. gini nih. Heeh. Nanti dulu. Kalau dikira-kira aja. Panjang tubuhnya 35 cm. 35. Lebar ya. Lebar itu 27. Serem banget dah. Kamu punya nggak sih? Tangan beda yang posterior, di rumah. Iya. posterior tangan depan 10 cm. 10 berarti belakang juga. Kalau mau ininya kelilingnya susah ya. Bisa nggak? Itulah. Aduh. Ya merepotkan sekali Anda. Dan 54. Tenang. Lingkar Lingkar 54. 54. Lagi diukur. Tenang, say. Ada buntutnya nggak sih? Itu Iya ke belakang panjang lehernya ini. Ada buntutnya. Buntutnya Itu buntutnya lu baik. Itu buntut ya? Kaki belakang. Ah, buntut itu. apa sih? Titit. Kaki Bukan buntut. belakang 12. Oh, 12. Ini laki-laki ya? Laki nih. Udah. Enggak tahu. Ke bawah A. Gua enggak bisa ya. Baliknya. Ekornya nggak ada ya? Nggak ada ekor, itu bukan ekor. Nah, Itu coba cek 6. itunya Sya. Apanya? Apa di zoom nah. enggak paham. Kok nggak ada? Panjang. Panjang. Tuh, ojek lihat. Tuh lewat, Bang. Ini Biasa. kukunya paling juga 1,5. Satu. Kuku 1,5. Tuh, Itu susah ya depannya. Ininya ya? Kepalanya. Paling susah ya? kira-kira aja tuh. Kira-kira aja deh. Itu bisa 15 cm. Kepalanya panjangnya apa kalau ini ya kalau keluar ya? Keluar. Sayang, jangan kayak gitu. Jangan ngagetin. Say. Awas. Pak. Ngeri. Ini berapa Oh tahun itu Pak? jenis ini Berapa tahun kira-kira Pak? itu Ini perempuan. 8 tahun. 8. Ini perempuan apa laki? Perempuan. Oh, perempuan guys. Nggak sampai Terus kalau laki-laki lewat tempurung Iya. itunya terus tajam gitu. Gemoy banget. foto Cak. Foto jangan lupa. Oh iya, foto. Mukanya kayak buaya ya. Ya Put, ini pegangin Put. pengalamannya. Put, saya pegangin. Fotoin. Kita bertiga Put. Oh. Itu lagi video sambil video sayang. Oh iya. Itu awas cuy. Aduh. Kencing. Diginiin dong, Ini udah berhentiin aja dah videonya. Enggak diginiin. Nah. Videonya berhentiin ya? Ya udah berhenti. Kalau yang 100 kan berarti udah bisa. Ini besar ya. Kalau ini kan paling 40 kilo. 50 lah paling itu ya. Kalau ini berapa kilo? Itu mah paling juga 7 kilo. 7 kilo 8 kilo kalau yang ini. Kalau yang ini Itu mah paling 3 kilo. Ada isinya iya. waktu ada isinya aja ini bisa berat Pak. Ini bangsa 50 kilo ada. 50 kilo. Iya. Soalnya ini sebelum dikering kan itu besar, setelah dikeringkan agak ciut gitu. Oh, ini tuh berarti tadinya besar banget. Besar ya. Mungkin boleh Pak izin ngukur kepala Mangga. ini yang Mangga. ya. Kayak jadi ini kura-kura yang udah diawetin. Ini matanya. Kalau udah diawetin tuh matanya nggak ada, tuh nggak ada. Tuh kayaknya karena ini udah diawetin jadi kayak gini. Tuh. Ini buat makan atau? Tuh. Coba kita ukur kepalanya ya untuk umur 5 tahun. Tapi ini tuh karena udah duh nyane mengganggu pegang sebel bener-bener. Ra, tolong Ra, mau minum nggak ntar aja deh. Ntar dulu Ya udah gua aja. Nah ini untuk kura-kura yang kira-kira umurnya 10 tahun. Kita ukur dulu lingkar kepalanya
18. Limit dompet ay. 18. Panjang kepala hingga lehernya 13. Sini aho. Timung istirahatkan ku budak. Panjang kepala hingga ekor 47. Lalu lebar 28, lebarnya 28. Kakinya sekitar 10. Tangan 10. Kaki 11. Beratnya kira-kira berat ketika hidup kira-kira 20 kilo kayaknya. 20 kilo beratnya kira-kira. Nah, ini kura-kuranya kira-kira umur 60 tahun. Kita ukur dulu lingkar kepala. Lingkar kepalanya 34. Dari kepala hingga leher 26. Ya mulai udah mati. Matanya Panjang dari ada. kepala hingga ekornya 82. Untuk lebarnya itu 54. Ini ntar aja pegang. Mama aku nggak lihat. Ya, di sini. Panjang tangannya 20. Panjang kaki belakangnya juga 20. Mata sih tadi lupa udah. Mata. Bisa mata Ekor merah. aja. Ekor aja. Udah. Tadi ekor nggak Sini gantian ada mau. ekor nih. Yaudah. Kita belum Ra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 4 mini project. Kali ini kami akan melaksanakan pekan kedua, yaitu dengan kegiatan pemberian pakan dan penggolongan labi-labi Amida cartiliginae. Yuk, mari kita intip kegiatan pekan kedua.
Nah, begitulah kegiatan kami pada pekan kedua. Terima kasih telah menonton. Dadah. Wabarakatuh. Oh, Hari ini kita sudah bersama narasumber kita, Bapak Surip. Surip Sakud. Di sini kita akan sedikit berbicara atau membahas mengenai apa saja sih cara-cara atau bagaimana sih budidaya dari kuya belawa di sini, kemudian apa saja pakannya, kemudian bagaimana cara hidupnya, dan banyak hal yang akan kita ulas hari ini. Yang pertama, sekarang saya serahkan kepada Aisyah untuk bertanya mengenai budidaya kali ini. Di sini saya mau menanyakan Pak, sejak kapan sih budidaya ini ada di sini? Kalau kura-kura di sini ya, kalau istilah orang sini namanya kuya ya. Ini endemik ya kuya. Kura di sini asli. Kalau adanya kura-kura di sini tuh malah mungkin udah ratusan tahun yang lalu, karena kakek saya juga nggak tahu adanya kapan gitu. Itu udah lama sekali. Ya menurut cerita sih waktu sebelum ada peradaban di sinilah masih ada satu orang di sini yang namanya yang pertama orang di sini tuh Pangeran Sading Singang. Ya itu. Ya ini cuman kilasan ya, karena saya juga nggak tahu pasti. Kalau di sini mungkin udah ratusan tahun. Tapi kalau misalnya diolah itu Pak, kayak ada tempat kayak gini, kayak udah didirikan tempatnya didirikan. Oh, Sekitar tahun berapa? itu didirikan wisata sebenarnya dari tahun 2000 sudah didirikan ya, cuman waktu dulu itu dikelola oleh Dinas Pariwisata, cuman nggak terurus sampai vakum. Dari tahun 2009 lah baru ditata lagi, cuman ya nggak serapih sekarang gitu ya. Malah tahun 2010 kura-kura di sini kena wabah, itu hampir mati semua. Jadi ada yang tinggal, yang masih hidup itu 13 ekor. Sekarang ya alhamdulillah udah banyak lagi. Kalau sekarang di bawah naungan siapa berarti Pak? Ini BUMDes, BUMDes, ya dikelola oleh Pokmaswas, oleh masyarakat. Ya dananya, apanya, pakannya itu ya pendapatan dari hasil tiket masuk. Kalau dulu sih Pak, itu pas dikelola sama Dinas Pariwisata, kalau pakan kayak gitu masalah itu dulu sih. Ya dulu juga sebenarnya ada ya dari Dinas Perikanan juga dulu ada ngalir ya tiap bulan ada untuk pakan. Tapi sekarang pariwisata dari perikanan juga udah nggak masuk, dan itu ya kepaksa kita sedapatnya dari tiket masuk. Ya waktu kemarin pandemi alhamdulillah itu sampai libur tutup 4 bulan ya. Iya lumayan. Ya, tapi kan kalau kura-kura di sini ya bawa nyawa ya, jadi harus makan, walaupun gimana tetap kita kasih makan. Kalau ini Pak, alamat lengkap lokasinya tuh Pak, ini tuh di mana sih biar orang-orang pada tahu, biar pada kesini tuh Pak. Ya di Desa Belawa ya, Kecamatan Mahabang, Kabupaten Cirebon. Adanya ini wilayah namanya Cikuya. Oh, Iya. dusunnya mungkin ya Pak. Dusun Cikuya ya. Iya, ada kenalnya Cikuya, malah masyarakat yang jauh itu bukan di luar Belawa lah ya. Malah Belawa nggak tahunya Cikuya. Karena terkenal ada Cikuya ya. Ya seperti Bali lah Indonesia. Iya, taunya Bali, Indonesia ya, nggak tahu sebenarnya. iya betul. Pak, hal apa sih Pak yang mendorong masyarakat di sini tuh buat kayak ngelola kayak gini, kan pasti ini butuh biaya banyak ya Pak ngelola Betul, kayak gini nih. betul. Ini gimana
masyarakat tuh karena apa gitu? Utamanya ya. Ya pertama kita melestarikan ya. yang Karena kura-kura yang jenis ini kan cuma ada di sini. Ya Jadi kita tergerak untuk iya, melestarikan. melestarikan. Yang ditakutkan nanti anak cucu kita ke sana itu tinggal sejarah, tinggal yang namanya kuliah itu gimana, takutnya nggak tahu kalau nggak dilestarikan oleh masyarakat kita sendiri gitu. Jadi kesian ya nanti kalau anak cucu kita ke sini tuh tinggal nama doang, Betul. nggak ada kura-kuranya. Betul gitu. Pak, kalau di sini tuh jenis labi-labinya apa aja? Atau cuma satu? Cuma satu, ya. Satu. Ya. Endemik juga ya, Pak? Endemik ya. Jadi udah kura apa namanya? Kura-kura itu ya kita sebut itu kura-kura belawa. Iya, belawa. Iya, iya. Terus Pak, dari mana kayak benihnya tuh Pak? Ini Ya pertamanya tuh Pak, apa pertama ini udah didirikan udah ada kura-kuranya udah atau dari kecil, dari benih? Nah, ada ceritanya ya, itu Pak? ya Ada ada sejarahnya. ceritanya, sejarahnya ada di sana. Jadi ya itu waktu ada peradaban baru satu orang di sini, ya itu namanya Pangeran Karingsingan, orang mungkin orang sakti gitu ya. Tapi itu walau alam ya kita juga nggak. Jadi ada seorang pengelana yang ingin berguru lah ke sini. Dia itu mempunyai wajah yang jelek, hitam sebelah putih sebelah, namanya Caka Saliwah. Itu ingin berobat ke sini. Wajah saya begini gitu. Setelah gitu berguru, mungkin udah lama nggak kunjung sembuh. Dia itu dikasih kitab, dibaca itu untuk ya bacain, tapi ternyata kalau sembuh dia itu agak marah frustasi. Si kitab itu dilemparin ke itu gitu. Ternyata yang muncul itu kura-kura gitu. Ya itu juga walau alam ya, kita cuma ada Dari cerita. legenda ya. Iya, legenda iya zaman dulu ya. Cuman ya aneh juga. Anehnya apa? Karena kura-kura itu mayoritas kan adanya di sungai, di ya habitatnya seperti di rawa-rawa, ini di perbukitan gitu ya. Ya itu anehannya, iya betul. Pak, di sini kan tadi kata Bapak awal mula tempatnya tuh di mana Pak? Kira-kira yang Yang kura-kura. itu di sumur yang itu, yang ada yang sumur yang bulat itu. Mungkin nanti kita bisa lihat. ya, Bisa, Pak. boleh. Terus Pak, kalau telur yang dihasilkan selama pemijahan tuh berapa tuh Pak? Kira-kira? Itu musim telurnya itu dari bulan Agustus sampai bulan Januari. Ya, musim telur. Setelah Januari ke sana udah enggak. Berarti bulan-bulan sekarang enggak? Ada, masih ada ya. Nah, itu per tahun itu bisa menghasilkan sekarang ini ya. Waktu tahun kemarin 1028 ekor. Waktu tahun 2019-nya itu 1300 sekian. Nah, sekarang udah 700-an yang udah ya 700. Itu perkawinannya itu alami atau Alami ya. Buat ya pemijahan Iya. alami berarti. Peneluran ya perkawinan alami, bertelur juga alami, bikin lubang sendiri naik ke atas, nanti setelah bikin lubang setelah nelur diangkat ya, tapi setelah 3 hari dari telur, dari menelur itu, karena kalau baru 1 hari belum ada lumbung puting untuk nanti ditaruh di penetasannya. Harus ada bumbu Iya, berarti iya. apa ya? Bumbunya itu buat apa Pak? Itu ya untuk tanda aja, jadi nanti yang keluar telurnya itu dari situ, keluar tukiknya itu dari situ Pasti nanti. keluar tukik tuh Iya. dari putih-putih. Iya. Berarti nanti kan pakai suhunya lampu ya Pak? Betul. Dari kalau misalnya suhunya pakai lampu berarti di situ harus langsung mancat ke yang putih-putihnya atau Enggak, kan Bebas? bebas. Ya, itu kan nanti itu ya lihat penetasan, lihat peneluran. Itu karena
suhunya juga kalau terlalu panas juga nggak bagus, kalau dingin nggak bagus. Itu Kira-kira berapa derajat Pak? 28 derajat ya. Iya, jadi kalau lewat 30 juga kurang bagus. Terus Pak, Iya. nah Pak, kalau merawat labi-labi yang baru anakan tukik tuh, kan namanya tukik ya tadi Betul, katanya. betul. Kalau itu tuh gimana tuh Pak biar pasti kan tukik itu rawan ya, Betul, betul. Iya. Iya, di situ kita penurunan sukses karena 1 tahun 1000 itu udah bagus. Penetasan juga bagus, hampir 60%. Yang 1000 bisa 600. Kendala yang paling sulit itu pembesaran dari 0 hari sampai 5 bulan lah, ya sampai dewasa. Itu sulit sekali karena setiap tahun kita kalau misalnya menetas 600 sampai besar 600 itu mungkin cepat penuh. Ini di sini 1 tahun ini paling hidup itu yang 600 tuh 80 ekor sampai 100 ekor. Makanya iya lebih sulit itu pembesaran. Iya. Berarti nanti bisa ditelitinya tuh di bagian itu ya Pak? Betul. Kan di situ yang rawan untuk pada meninggalnya tuh di Iya, biasa. iya. Pada pembesaran. Pembesaran 0 sampai 2 bulan itu sekali. Sulit ya? Sulit sekali. Kalau Ke satu ya penyakit juga ya, ke satu. Terus keduanya predator. Kadang-kadang predator juga mangsa seperti ular, bayawak, tikus. soalnya ini di alam terbuka sih ya Pak ya? Betul, betul. Itu. Jadi bukan dari penyakit aja. Penyakit juga khas sekali ya. Misalnya air kalau di musim hujan tuh terlalu dingin juga nggak bagus gitu. Dulu pernah ikut pameran aja ya, ikut pameran bawa 100 tukik, perempuan bolak-balik 3 hari. Hampir jadi stres. Iya. Jadi harusnya rawan banget ya. Itu namanya tukik rawan sekali. Kalau boleh tahu nih Pak, yang modal awal pernikahan ini kira-kira masih wisata, bebas edukasi juga, terus kemudian juga itu Betul. Jadi ini sebenarnya nggak sekaligus membangun berat semua. Nah, jadi satu titik dulu, misalnya ada dana dari Bumdes 10 juta, misalnya dapat ini, bangunkan ini seperti itu pertama, terus ini, jadi nggak sekaligus sekarang dibangun jadi berat selesai gitu. Ya enggak, proses ya proses. Berarti dikit-dikit dulu, tapi Betul. alhamdulillah sekarang udah jadi bangun. Nah, Ini ya Pak. alhamdulillah kemarin juga kan ada dana untuk yaitu bikin jalan setapak. Iya. Jadi nol, cuma 3.000 lah. 3.000. Dari ujung ke situ ya Pak Iya, ya? yang di pagar aja. Iya. Ini tuh berarti desa. Punya desa, bukan, ini punya masyarakat yang punya. Milik masyarakat, Ah, tapi milik. milik masyarakat fasilitasi mungkin ya. Ya enggak, yang punya desa ini lingkungan Cipulia ya. Kalau saja ya ya. lingkungannya saja, yang sebelah sana kebun masyarakat. Iya. Kalau sini berarti punyanya. Betul. Kalau buat makannya sih Pak sehari berapa kali kira-kira Pak? Sehari sebenarnya sebelum pandemi itu dikasih makan 1 hari itu 8 kilo. Tapi sekarang 8 kilo dulu daging ya, waktu belum pandemi. Sekarang setelah pandemi dikasih kepalanya aja. Kepala ayam. Iya, kepala ayam 1 hari 5 kilo. Tapi itu nggak apa-apa Pak dikasih kepala ayam. Enggak, yang penting jenis ayam. Oh, jadi kan makannya juga bervariasi, bisa Betul. cacing, Bisa. katanya sih, bisa Ya bisa ikan apa aja juga ya, kan ya? ikan, singkong juga dimakan. jadi apa aja ya Pak? Iya. Karnivora itu Iya, kalipora. Apa-apa tuh. herbivora. Iya. Bisa makan sayuran juga. Iya. Tapi di sini
boleh nggak Pak? Kayak misalnya kita nih pengunjung gitu ngasih makan kayak Boleh, gitu. boleh. Oh, Boleh. Boleh banget. Ya, boleh bawa. Alhamdulillah kalau pada bawa. Di sini juga ada nanti kalau tiap hari Minggu buat anak-anak barangkali ingin mancing gitu ya, mancing kepala ayam. Ayam. Jadi nggak ada tekanan minumnya apa boleh? Nggak ada. Misalnya ada yang ngasih makan, Nggak itu ada. boleh gitu ya. Yang dilarang, yang nggak boleh gitu ya. Kalau dilarang sih nggak boleh. Kalau bisa itu jangan yang mengandung minyak. Ya, Gorengan gitu ya. ya kerupuk. Kenapa Pak? Ya dulu yang ditakutkan dulu waktu kena wabah, sebelum kena wabah itu kan dikasih makannya ikan asin sama itu, sama Ikan asin yang digoreng. iya enggak ikan asin mentah gitu. Terus sama kerupuk sama apa aja yang gitu ya, yang ditakutkan penyakitnya dari itu gitu. Makanya sekarang nggak boleh pakai ikan asin. Kalau ikan asin barangkali mengandung apa namanya borak apa itu. Iya. Iya, betul. Kalau peralatan awal pas mendirikan budidaya apa aja Pak? Kolam gitu ya. Kolam itu. Ya kolam juga sebenarnya udah ada ya dari dulu, cuman kalau dulu kan bebas. Bisa kemana aja pura-pura tersebut. Sekarang Tadi kan bilangnya bebas ya Pak? Jadi dari dulu tuh yang pas di kura-kura itu yang masih ada bebas. iya. Dulu itu udah air ya pertama sebelum kura-kura mungkin ada air dulu di sini ya, karena orang kalau manusia itu hidup mencari air gitu ya. Nah, di sini ini namanya kalau kata orang sini dulu itu Cidayeuh, jadi kepalanya Dayeuh itu di sini ya. Iya. Jadi dulu masyarakat sebelum masih belum punya sumur, belum punya WC. Ini ramai sekali di sini, yang nyuci, yang mandi di sini. Ya, itu air walaupun sampai kemarau panjang itu enggak kering. Kalau dulu, kalau sekarang ya mungkin udah pohonnya juga udah banyak yang tumbang. Itu ini udah lama. Kalau itu yang lubang buat bertelur dikitnya itu memang udah ada atau dibikin pas sengaja? Bikin sendiri. Oh, dibikin. Iya, nanti sebelum nelur tuh garuk ngegali dulu pakai kaki ya. Iya. Nanti setelah nggak nyampe ngegaruknya baru nelur gitu. Prosesnya ya bisa 1 jam lah. Cuman waktu telurnya itu kebanyakan sore hari dari jam 4 sampai maghrib lah gitu. Sekarang juga suka ada yang Nanti cari, nanti bisa dicari kalau tadi proses kawinnya di dalam di air. Iya. berarti tidak bisa terlihat ya Pak? Nggak bisa ya di air juga seperti berantem kalau itu tuh Oh, ya seperti kayak kucing juga iya ya kayak gitu. iya iya itu kalau ada yang jubur gitu Pasti lagi Kawin. kawin ya. Iya. Oh, ada tanda Iya, iya. Iya. rame. Kalau ini Pak ada melakukan ini nggak sih Bapak melakukan pencatatan umur misalnya sejak bertelur gitu ada pencatatannya nggak sih sampai dewasa? Sebenarnya kalau catatan khusus sih enggak ya, cuman udah ketahuan yang besar segini itu umur sekian, yang besar segini umur sekian gitu. Ini perkembangannya lambat sebenarnya kura-kura tuh. 1 tahun aja baru segini gini. Iya, lama itu yang di sana tuh yang ya yang sedang-sedang itu udah bangsa umur 10 tahunan ya, karena dulu itu udah hampir punah semua, jadi tinggal 13 ekor. Ada yang besar-besar itu yang udah dari dulu mah. Kalau yang itu mah udah 10 tahun aja baru produktif telur gitu. Berarti yang paling gedenya itu udah meninggal Pak? Iya, dulu ada yang sampai Sampai umur berapa tuh Pak yang paling tua? orang tua sih sampai 100 tahun. Iya. Ratusan tahun ya. Ya, sampai yang paling panjang umurnya kan kira-kira katanya ya. Tadi umur 100 tahun meninggal ya Pak? Itu meninggal kira-kira pas 2010 ya? 2010 ya. Pas waktu wabah berarti? Wabah, iya wabah itu. Terus itu kura-kuranya dikemanain Pak? Dulu itu malah diawetin, itu ada tinggal 1 ada. Yang di Iya, 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 nanti dikeluarin. Ada yang dulu tuh banyak sekali yang diawetin. Itu waktu dulu tuh yang itu hampir 600-an. Iya, 600. Itu ya sampai sekarang
juga ada, masih ada satu itu dulu di museum kan di sini sebelum ada mandi bola ini dulu museum itu. Ya cuman kan terbuka ya. Mungkin banyak yang lupa. Kalau dari bertelur Kak sampai menetas berapa hari Pak? Itu kalau di sini 100 hari. Ya kalau alami bisa 6 bulan, 5-6 bulan. Ya. Lebih lama. Iya. Ini bisa ditunda dulu enggak? Bisa Pak. Kalau ini Pak, belum tahu apa sih kelebihan dari objek wisata ini? Di budidaya ini kelebihannya apa? Oh iya. Ya mungkin si pengunjung atau yang datang ke sini itu kelebihannya Bisa belajar sambil belajar. nah edukasi ya. Nah, yang keduanya ya gimana sih yang namanya kura-kura belawa bentuknya seperti apa. Nah, terus banyak sebenarnya di mana-mana ada kura-kura ya. Cuman nggak bisa langsung ke sana lihat dia langsung ke sana bisa ngelihat langsung. Ya seperti di banyak di kali-kali, tapi kan itu secara kebetulan. Kalau misalnya oh itu ada kura-kura gitu. Tapi kalau di sini langsung datang ke sini langsung bisa melihat ya. Terus bentuknya juga kan lain gitu. Ya keunikannya begitu. Si pengunjung tuh datang ke sini ke apa namanya? Ke tempat wisata cuman ya bisa langsung melihat kura-kura gitu. Habitat yang aslinya di sini. Pak di sini juga suka dari objek penelitian nggak? Ya, Misalnya dari apa? ini sebenarnya waktu dulu tahun berapa tuh ada yang ambil skripsi di sini. Iya, malah sekarang orangnya udah menjadi orang lah gitu ya. Ya. Terus dari akademis juga dari Undi Semarang, dari Uniku kemarin sering di sini. Sampai kalau dari Undi itu lama sampai hampir 2 minggu. Ya di sini ya nanti sampai detail apa dari ukuran telur sampai ukuran itu. Cuman kebetulan ya kalau kura-kura kan harusnya di kalau ngukur gitu ya harus ya diangkat. Cuman ya angkatnya nanti kalau perlu mah nanti cari palangnya gitu. Iya yang bisa ya. Iya. Iya kan gigi. Terus ya ke satu begitu tujuannya di sini tuh bisa diangkat itu banyak yang iya 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 ya terus kan itu juga apa dulu sampai diteliti sampai airnya kejernihan air kedalaman air gitu. Iya 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 biasanya begitu. Kalau kendalanya apa aja nih Pak? Selain tadi dari pakan, Iya. dari apa lagi Pak? Ya. Dari proses budidaya. Oh iya, ya kesulitannya saya sebenarnya itu juga kolam ya, Fasilitas ya, iya kolam. fasilitas kolamnya juga sebenarnya nanti yang dipikirkan oleh saya sekarang aja udah 300 udah hampir penuh ya, ya. Padat ya Pak. Nanti gimana kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan gitu. Ini lahannya juga cuma segini gitu. Ya mungkin kalau untuk 1 tahun 2 tahun lagi masih bisa lah gitu ya. Nanti ke depannya gitu. Iya. Itu kendalanya. Mungkin harapannya diperbesar ya. Betul, cuman ya tahu sendiri lahannya juga cuma segini gitu. Iya. Kalau ini kan hama juga salah satu kendala ya Pak. Betul, tadi. betul. Nah itu gimana Bapak mengatasinya waktu pas ada hama itu? Ada ini nggak ada usaha gitu buat Betul. Itu sebenarnya dulu tuh sampai dari ITB turun ke sini. Ya meneliti waktu dulu kena wabah. Apa sih penyakitnya? Apa ya? Mati semua. Apa kendalanya? Kalau itu misalnya kalau racun mungkin ikan juga pada mati gitu. Ini ikan kan ya. Tapi sampai sekarang kesimpulannya belum ada. Apa penyakitnya itu belum ada gitu. apa karena makanan atau bakteri? Betul, gitu ya kalau bakteri memang penyakitnya itu rentan sekali oleh bakteri seperti jamur. Oh Iya, jamur. yang Iya, iya. kulitnya.
kulitnya ya di bawahnya tuh kena jamur tuh kuning, pada kuning seperti belatung gitu. Itu kalau pada kuning kayak gitu diobatin atau gimana? Paling dikasih cairan, ya ada cairannya. Cairannya bikin sendiri tuh Pak? Enggak, dikirim dari itu dari perusahaan. Ya, ya. Ya cuma perusahaan masih perusahaan aja lah gitu. Perusahaan dulu. Betul. Dilanjut sama Jahra, Bapak Pak mau tanya kalau untuk HTM sendiri itu berapa ya Pak kisarannya? Kalau dewasa itu 5.000, kalau anak-anak 3.000, kalau parkirnya 2.000. Ya. Cuman kadang-kadang ada dari sekolah gitu ya, seperti TK, SD, nanti bisa diskon. Misalnya 100 orang, ya berapa jumlahnya nanti tinggal diskon 20% gitu. Kira-kira HTM ini tuh cukup gak sih Pak buat pakan keseharian, buat kura-kura gitu? Betul. Buat perawatan. Itu kalau untuk sekarang belum cukup ya, karena waktu dulu cukup, masih bisa ada dana untuk inilah gitu ya. Kalau sekarang buat pakan saja. Iya, apalagi Iya. sekarang makin banyak ya. Betul. Pakan itu per kilonya itu 17.000 kali 5 kilo. Itu kalau hari biasa, kalau hari Minggu tambah 8 kilo kan ya. Itu dari pakan aja udah 400 lebih, 400 satu minggu. Sedangkan pendapatan sekarang nih ya, makanya setelah pandemi ini belum di atas 1 juta. Belum, paling 500. Jadi kita aja masih yang kerja di sini relawan juga ya, masih belum mengharapkan, yang penting ngopi di sini, ngopi rokok. Hai everyone, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan kelompok 4 Biologi A. Tidak terasa ya, sudah pekan 4 saja nih. Nah, pada kegiatan pekan 4 kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangbiakan dan juga penetasan telur labi-labi. Kali ini kita akan mengintip nih di mana sih lokasi atau lubang-lubang yang digunakan kura-kura belawa untuk bertelur. Nah, teman-teman bisa lihat kan, di sana ada kura-kura yang sedang bertelur. Kura-kura ini akan naik ke permukaan darat ketika dia hendak bertelur. Nah, untuk membuat lubang, mereka menggunakan cakar pada kaki dan juga tangannya untuk menggali sebuah lubang yang berada tidak jauh dari kolam. Kura-kura akan bertelur setelah pasca 3-6 minggu setelah perkawinan. Biasanya mereka bertelur sekitar sore dari jam 2 sampai jam 4 sore. Musim telur terjadi pada bulan Agustus hingga Januari. Nah, sekali bertelur, labi-labi dapat menghasilkan 6 sampai dengan 10 telur. Menurut narasumber, pada tahun 2019 jumlah telur yang ada di kawasan konservasi kura-kura belawa ini sekitar 1.300. Namun pada tahun 2020 menurun menjadi 1.028 telur. Adapun perkawinannya dilakukan secara alami, yaitu biasanya dilakukan oleh labi-labi di dalam kolam. Kali ini kita sedang membantu Pak Jeki untuk mengambil telur-telur yang sudah siap untuk dipindahkan ke tempat penetasan. Induk labi-labi ini menggali sekitar 10 sampai dengan 20 cm. Telur yang diambil ini tidak langsung diambil ketika induknya baru saja bertelur, namun didiamkan dulu selama kurang lebih 3 hari baru bisa diambil dan dipindahkan ke dalam ruang penetasan. Adapun ciri-ciri telur yang sudah siap untuk dipindahkan yaitu ketika sudah ada gelembung yang berwarna putih di atas cangkangnya. Gelembung putih tersebut menandakan bahwa embrio yang ada pada telur labi-labi sudah matang atau sudah siap untuk dipindahkan ke ruangan penetasan.
Yuk langsung kita bawa aja telur-telurnya ke tempat penetasan. Nah, di dalam ruangan ini, telur labi-labi yang telah kita ambil tadi dimasukkan ke dalam ember-ember, di mana ember tersebut harus tetap disirami dengan air dan harus lembab. Nah, selain itu, suhunya juga harus sekitar 25 sampai dengan 28 derajat Celcius. Digunakan dengan bantuan lampu. Fungsi kolam yang berada pada ruangan ini yaitu digunakan ketika tukik atau labi-labi kecil yang sudah menetas agar bisa langsung masuk ke dalam air. Sebelum kita mengisi telur-telur yang baru ke dalam ember ini, kita harus membersihkan terlebih dahulu telur-telur yang sudah lama tidak menetas atau mengalami kegagalan dalam penetasannya. Nah, untuk media penetasannya itu cukup menggunakan pasir yang agak lembab dan tidak terlalu kering. Kemudian untuk peletakannya yaitu disejajarkan atau dibariskan dan tidak terlalu rapat. Dalam satu baskom ini bisa diisi sekitar 40 sampai dengan 60 telur. Sebelum diisi telur, diayak terlebih dahulu ya tanahnya. Nah, kemudian dijajarkan seperti ini, berbaris namun tidak terlalu rapat jaraknya. Jangan lupa untuk gelembung yang berwarna putih berada di atas, karena untuk memudahkan ketika anakan labi-labi menetas atau tukik, karena mereka akan menetas dari bagian telur yang ada gelembung putihnya di atasnya. Nah, penetasan telur yang dilakukan secara alami langsung di alam itu sekitar 6 minggu. Namun dengan bantuan penetasan yaitu dengan adanya lampu dan suhu yang memungkinkan bisa ditetaskan hanya sekitar 3 minggu. Nah, ini merupakan anakan labi-labi atau tukik. Nah, setelah menjadi tukik maka dalam umur sekitar 3 bulan akan dipindahkan ke dalam kolam anakan, kemudian bisa dipindahkan setelah berumur 3 tahun ke dalam kolam yang besar atau kolam induk. Nah, jadi itu teman-teman kegiatan pekan 4 yang kelompok kami lakukan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. See you next time.